Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Sadaqallahu al-'aliyyul 'azim wa sadaqa rasuluhu nabiyul karim. Wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Masyarul muslimin jamaah salat Isya dan tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada kesempatan yang mulia ini di malam yang Allah berkahi, bulan Ramadan 1445 Hijriah, bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Salawat dan salam mari kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah meniti jalannya, jalan sunnah, jalan siratal mustaqim. Jemaah yang dirahmati Allah, pada malam hari ini kita sudah masuki malam ke-6, sudah hampir sepekan perjalanan saum kita tahun ini. Mudah-mudahan Allah menerima segenap amaliyah kita 5 hari yang lewat dengan baik, dan kita senantiasa memohon, tidak berhenti munajat agar Allah senantiasa memberikan kemampuan kepada kita untuk menjalani ibadah Ramadan ini. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, kami diberi amanah untuk menyampaikan tausiah dengan tema amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pembersih jiwa, ya, atau pembersih hati. Kalau kami melihat referensi membahas tentang jiwa, di situ banyak membahas sesungguhnya hati, ya, dengan berbagai fenomena terkait dengan hati itu sendiri. Dan kami akui tema atau judul ini amat berat, ya, sebagaimana tema-tema yang lain. Tapi karena amanah, maka kita harus jalankan. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah dan taufiknya untuk bisa menyampaikan dan mengamalkan segenap, ya, apa yang kami sampaikan ini. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kitabnya yang suci Al-Qur'anul Karim dalam surah Asy-Syams ayat 8 sampai 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Maka dia mengilhamkan kepadanya, kepada jiwa itu,
karena diawali dengan wa nafsi wa ma sawaha. Maka dia Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada hati atau jiwa itu jalan kejahatan atau keburukan serta ketakwaan. Qad aflaha man zakaha, sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwa itu. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Ini dasar ya dalam Al-Qur'an tema kita pada malam tentang tazkiyatun nafs, atau dengan kata lain tazkiyatun nufus, pembersihan atau penyucian jiwa. Dan hal ini banyak dibahas di materi akhlak ya, atau kalau di teman-teman atau saudara kita itu di luar membahas tentang ilmu tasawuf ya, berkaitan dengan tasawuf, penyucian jiwa. Tapi kita tidak mengenal itu, kita istilahkan dengan tazkiyatun nufus atau tazkiyatun nafs sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an Karim. Jamaah rahimakumullah. Ada beberapa hadis yang melandasi tema ini. Di antaranya yang pertama hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim muttafaq alaih, yang sering juga kita dengar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiyal qalb. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah sungguhnya dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh, apabila segumpal daging itu baik ya, maka saluhat jasadu kulluh, baik pulalah segenap ya tubuh itu. Namun sebaliknya, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, jika segumpal daging itu buruk ya, rusak, kotor, maka rusak pula lah segenap tubuh itu. Ini bertolak dengan ungkapan yang populer di kita, bahwasanya dalam tubuh yang sehat ya terdapat jiwa yang sehat. Konsep Islam tidak seperti itu. Yang menentukan itu jiwa. Kalau sederhananya, kalau kita bisa memaknai secara bebas di sini, dalam jiwa yang sehat ada yang tubuh yang sehat, mestinya begitu. Ya, tapi kita enggak membahas sampai ke situ. Itu yang pertama. Bagaimana peran hati begitu penting dalam agama kita ini. Yang kedua, hadis yang Rasulullah SAW Sahih Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Artinya dari Abu Hurairah, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak memandang, tidak melihat, tidak menilai daripada bentuk tubuh kamu dan harta benda kamu, akan tetapi walaki yanzuru ila qulubikum, Allah melihat, memandang, menilai pada hati-hati kalian, wa a'malikum, dan amal-amal kalian. Lagi-lagi ya, hadis ini menekankan begitu pentingnya persoalan hati kita. Maka penting untuk senantiasa kita jaga, kita rawat agar kita bisa bahagia hidup di dunia, lebih-lebih di akhirat. Karena Allah juga berfirman dalam Al-Quran bahwasanya hanya yang bisa menghadap Allah dengan selamat, dengan baik, bagi hati-hati yang sempurna, qalbun salim. Jamaah rahimakumullah.
terkait dengan penyakit hati. Ya, ini persoalannya ke situ juga kita bahas. Ada beberapa penyakit hati yang harus kita hindari. Kalau penyakit fisik, insya Allah setelah diagnosa, ya, diteliti ternyata seperti ini, insya Allah sedikit banyak akan mendapatkan, ya, penawarnya. Akan tetapi berbeda halnya, ya, kerusakan yang ditimbulkan ketika hati itu rusak, ya, bermasalah, maka efeknya bukan bagi orang yang bersangkutan, akan tetapi menular sampai ke orang lain. Beberapa penyakit hati dari sekian banyak, kami merangkum hanya beberapa hal, 3 atau 4. Yang pertama sifat sombong, angku atau congkak, ya, istilah lainnya serupa tapi tak sama istilah, tapi maknanya sama, sombong. Ini adalah penyakit yang berbahaya. Ini yang menyebabkan makhluk Allah yang pertama kali melakukan dosa besar yang namanya iblis, faktor ini. Tapi ironisnya segenap manusia, hampir semua manusia mengikuti itu. Naudzubillah, naudzubillah. Yang kedua, penyakit yang harus kita hindari adalah penyakit hasad. Ya, ini juga berbahaya. Atau dengki, ya. Hasad, iri atau dengki, ya, terjemahan bebasnya. Itu juga berbahaya. Lagi-lagi ini juga penyakit, ya, hati yang pertama juga. Seiring terjadinya atau munculnya penyakit yang namanya sombong. Lagi-lagi, ya, manusia pertama setelah Nabi Adam, ya, diciptakan, maka keluarganya, putranya, namanya Qabil, hasad, dengki kepada saudaranya yang tidak menerima keputusan ayahandanya Nabiullah Adam untuk menikahi saudara yang tidak sekembar. Begitu riwayat yang disampaikan. Muncullah hasad atau dengki itu. Mudah-mudahan Allah lindungi kita dari penyakit baik sombong maupun dengki itu. Kemudian yang ketiga, penyakit yang namanya ya, serakah. Dalam bahasa agama tamak sudah menjadi bahasa kita, tamak. Ya, kan bahasa Indonesia seperti itu. Mengikuti saja, dibedakan sedikit. Tamak. Tapi hati-hati. Maknanya kadang beda. Tamak bukan tamak. Apalagi kalau istilah qalbun, hati, kita bahasakan kalbu, itu sudah berubah menjadi anjing. Alhamdulillah. Hati-hati kita kalau mentranslate bahasa asing, terutama bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Ya, kadang maknanya berbeda jauh. Sekali lagi, jadi penyakit yang kita hindari penyakit tamak, serak. Lagi-lagi juga manusia pertama mengalami, yaitu siapa? Nabi Adam. Ketika Allah melarang untuk mendekati, ya, jangankan dimakan, mendekati saja, ya, begitu berbahayanya. Tapi karena namanya nafsu, Nabi Adam melanggar perintah Allah atau larangan Allah untuk tidak memakan buah itu. Itu karena ada faktor keserakahan, ketamakan dalam diri manusia. Kita hindari, semua kita berbahagia selamat dunia akhirat. Dan satu lagi penyakit yang tak kalah pentingnya untuk kita pahami dan kita hindari, yaitu penyakit yang namanya ar-riya was-sum'ah. Sekali lagi, dua istilah ini satu paket. Namun kadang kita sama para dai, para mubalik menyampaikan hanya satu, riya. Apa itu riya? Pamer. Kalau sum'ah, pamer juga. Terus apa bedanya? Kalau riya secara langsung, seperti mungkin kita pakai baju baru nih, pamer, ingin dipuji, itu namanya riya. Kalau sum'ah, cari-cari informasi, mendengarkan, sami'a yasma'u sum'ah, ya, kita berinfak, nggak langsung dipuji, kita dengar gimana tadi, ada nggak komentar orang dari infak sedekah yang saya sampaikan, itu namanya sum'ah. Jadi lagi-lagi ini amat berbahaya, ya. Kalau tadi hasad, kalau digambarkan dalam hadis seperti kayu bakar, api yang membakar kayu, ya, membakar kayu yang sudah kering, itu luar biasa bahayanya, namanya hasad atau dengki tadi. Begitu pula riya, kalau dalam hadis digambarkan,
itu seperti apa namanya, syirik ya, syirik yang tidak bisa dilacak, tidak bisa diketahui secara langsung. Nauzubillah, nauzubillah. Yang terakhir, tentunya kita ingin berupaya menghindari itu semua. Bagaimana caranya? Tidak lain untuk menghindari penyakit hati ini, penyakit kolbu ini. Yang pertama, seperti tadi, bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita amalan-amalan menghindarkan penyakit hati itu, tidak lain adalah yang pertama tilawatil Quran, membaca, sering gemar membaca Al-Quran. Tidak hanya membaca, tapi memahami. Supaya apa? Supaya kita tahu informasi dalam Al-Quran bagaimana bahayanya semua larangan-larangan Allah itu untuk kita hindari. Kemudian yang kedua, tentunya kita senantiasa berdoa, ya, doa kepada Allah agar dihindarkan dari penyakit hati itu. Seperti ada dalam sebuah riwayat tuntunan Rasulullah SAW tentang doa itu, di mana Rasulullah menuntunkan satu doa, masyhur doa ini, Allahumma inni a'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamu wa ana a'lamu astaghfiruka lima la a'lamu. Artinya, ya Allah, ya Tuhan kami, aku berlindung kepadamu dari mempersekutukanmu apapun denganmu yang aku ketahui, dan aku mohon ampun kepadamu atas apa yang aku tidak ketahui. Ini doa menghindarkan kita dari penyakit yang namanya riya, sum'ah, nifak, dan lain sebagainya. Hadirin rahimakumullah. Kemudian di samping itu juga kiat untuk menghindarkan penyakit hati ini, senantiasa sholatul lail, ya, setiap apa namanya, kalau sesuai kemampuan kita, karena kita juga ada hak diri kita untuk supaya apa namanya, tidak melakukan ibadah secara maksimal, oleh karena tubuh kita punya hak untuk dipenuhi. Kemudian yang terakhir, ya, sebenarnya banyak kiat-kiat yang harus bisa kita lakukan untuk menghindarkan penyakit ini. Ya, tak kalah pentingnya seperti yang kita lakukan saat ini, yaitu siam, saum, baik puasa wajib, puasa fardhu Ramadan, maupun siam atau puasa sunnah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syariatkan. Jamaah rahimakumullah, mungkin ini sedikit yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Syukran katsiran atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhiru kalam billahi taufik. Wabillahi taufiq wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.